Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat kemarin menyisakan sejumlah cerita. Para pengungsi korban banjir bandang menyebut tenda-tenda bertuliskan BNPB ini baru dipasang sehari jelang kedatangan Presiden Prabowo. Tidak hanya tenda yang dibangun dadakan, dapur umum juga baru saja didirikan 2 hari sebelum Presiden datang. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pengungsi yang telah tinggal di tenda darurat yang ia dirikan secara pribadi. Mulai terpasang ya, Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Benar ya, hari Kamis. Hari Kamis ya? Mulai pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya, Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mau datang Prabowo itu hari Kamis, Rabu kan, nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum? Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan klarifikasi. BNPB menyebut narasi terkait pembangunan tenda yang dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar. BNPB menyebut pendirian tenda membutuhkan waktu untuk menyiapkan lokasi dan pemasangannya. Tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda untuk menjangkau seluruh warga yang mengungsi. Tim Liputan Ainus melaporkan. Salah satu bantuan dari Basnas DKI Jakarta yang mendirikan dapur umum di Aceh Tamiang, Aceh. Dapur umum ini menyediakan makanan siap saji bagi para warga yang terdampak bencana banjir bandang. Selain dapur umum, Basnas DKI Jakarta juga menyediakan sejumlah air bersih dan fasilitas charger gratis. Total bantuan dari donatur mencapai 1,2 miliar rupiah. Terdiri dari 735 juta rupiah dalam bentuk barang serta 483 juta rupiah berupa uang tunai. Dua bantuan, ada yang berupa natura, jadi berupa barang-barang langsung yang bisa langsung kita salurkan, dan ada juga berupa uang. Alhamdulillah dari yang sudah kita sampaikan, masyarakat antusias, sangat antusias, dan menjadi semangat lagi untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama anggota TNI Polri, Wanadri, dan pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-membahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani pecinta alam yang dikenal juga sebagai pemandu Gunung Rinjani turut serta memberikan bantuan, tenaga, dan logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung, dan juga makanan siap saji untuk diberikan kepada warga korban bencana. Bersama tim pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh, dan personil TNI, Polri, serta tim Wanadri, Agam ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak banjir bandang. Dinas Kesehatan Tamiang lagi dibersihkan sama kawan-kawan dari Wanadri, TNI, dan ada beberapa pegawai dari Dinas Kesehatan. Mantap, terima kasih atas kepeduliannya. Pemirsa, penanganan darurat air bersih dan sanitasi terus berlangsung di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sumatera Barat menyalurkan sarana air bersih dan sanitasi ke 5 daerah terdampak.
Hingga kini 68 titik layanan menerima bantuan meliputi 15 mobil tangki, 79 hidran umum, 14 toilet portable, hingga pasokan air bersih sekitar 2.264 meter kubik. Kota Padang menjadi prioritas dengan penempatan 49 unit hidran umum dan 6 unit toilet portable di lokasi terdampak. Distribusi terus dikebut agar kebutuhan air bersih dan sanitasi warga terdampak segera terpenuhi secara merata. Alhamdulillah ada bantuan secepatnya kan air bersihnya, maka kami bersyukur karena air bersihnya udah datang kan. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali gitu supaya berapa namanya tuh. Ya begitulah, pokoknya terima kasih lah tempat air yang bersih gitu yang sudah diberikan kan kepada kami bantuannya. Sementara itu hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari normal. Sejumlah wilayah masih gelap gulita dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi dan pencarian. Kondisi gelap gulita tanpa penerangan listrik masih dialami oleh warga di kawasan terdampak banjir bandang. Di Kecamatan Palembayan, di rumah-rumah dan tempat-tempat pengungsian, jaringan listrik pun belum sepenuhnya menyala, khususnya di daerah yang jauh dari jalan raya. Menurut Wali Nagari Salareh Alai Timur, Azin Ahmad Fauzi, dalam sepekan terakhir tiang listrik yang dipasok telah dipasang di pinggir-pinggir jalan utama. Listrik sudah mulai menyala di sejumlah titik, namun pemulihan masih terbatas. Hingga Jumat malam, posko tanggap darurat Kabupaten Agam mencatat sebanyak 192 korban tewas, serta 72 orang masih hilang dan dalam pencarian. Di Nagare Salareh Aya Timur, korban meninggal tercatat 35 orang dan 35 lainnya masih belum ditemukan. Bantuan terus berdatangan ke posko pengungsian, sementara petugas memberikan dukungan trauma healing kepada anak-anak. Cuaca hujan deras yang kadang mengguyur kawasan ini secara tiba-tiba kerap menghambat aktivitas dan pendistribusian bantuan. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi hampir merata di sejumlah daerah terdampak membuat operasi SAR dan perbaikan infrastruktur terhambat. Kondisi ini memaksa petugas SAR serta pekerja proyek infrastruktur bekerja dengan kewaspadaan tinggi. Karena resiko longsor susulan dan banjir kiriman mengancam. BMKG bersama pemerintah dan instansi terkait akan melaksanakan operasi rekayasa cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di area-area kritis hingga 22 Desember mendatang. Melaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai tanggal 22 Desember. Diharapkan dengan operasi tersebut kita bisa mengurangi hujan yang turun sehingga bisa mempermudah pekerjaan untuk rehabilitasi bencana alam ini. Puluhan abang beca di kawasan Aik Manis, Kota Sibolga terpaksa berhenti total mencari nafkah selama 2 pekan terakhir. Hal ini terjadi setelah akses jalan di Murai tertimbun material longsor setinggi hampir 1 meter. Sejak banjir dan longsor melanda pekan lalu, para tukang beca tidak dapat keluar masuk permukiman. Akibatnya, mereka tidak bisa mengantar penumpang dan kehilangan penghasilan untuk keluarganya. Konco Gori, salah satu abang beca warga Aik Manis, mengungkapkan bahwa mereka terpaksa mengandalkan makanan dari dapur umum selama 14 hari terakhir. Jalan tertutup total membuat mereka tidak bisa bekerja. Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri terus melakukan pembersihan material longsor untuk membuka akses jalan yang menghubungkan 43 rumah warga di kawasan terdampak.
lantaran tahu juga lah bengkel ya terpaksa lah